Apa sih artinya bersuci, Pak? Bersuci itu kalau bahasa lainnya adalah bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi junub. Itu yang disebut dengan bersuci. Masa nih, boleh nggak dipakai berwudu? Karena kita tidak selamanya berada dalam kondisi ideal, Pak. Kita tidak selamanya mendapatkan masjid yang ada saluran airnya yang lancar, tidak selamanya. Suatu saat kita masuk hutan, suatu saat kita naik pesawat, suatu saat kita berada di padang pasir, kan tidak ada air sumur, tidak ada air hujan, tidak ada air laut. Itu kalau kita sudah pakai mandi, dan itu kan nanti percikannya kemana-mana, itu percikannya kembali ke bak mandi itu, maka menurut mazhab Syafi'i, kalau ukuran air itu di bawah 2 kullah dan ada percikannya, itu nggak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Imam Al-Ghazali ini salah satu ulama Syafi'i, Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ketika sudah membahas semua masalah air, beliau ada kesimpulan. Ya, terserah mau setuju dengan Imam Al-Ghazali atau tidak, terserah. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sekalian yang sangat-sangat berbahagia, layak kita bersyukur pada subuh hari ini, karena insya Allah yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang sudah termasuk yang telah dikumandangkan oleh muazzin tadi, as-salatu khairum minan naum. Orang yang hadir di masjid ini insya Allah sudah mengaplikasikan lafaz asan as-salatu khairum minan naum tadi. Ya. Kita lebih mendahulukan salat daripada tidur, karena pada hakikatnya lafaz asan itu memang tidak sembarang orang yang bisa menunaikan seruan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kenapa di subuh hari itu ditambah lafaz as-salatu khairum minan naum. Lafaz ini tidak kita dapatkan di azan zuhur, asar, maghrib dan isya. Hanya ada di azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kenapa salat lebih baik daripada tidur? Dan kenapa kita semua yang hadir di subuh hari ini merupakan orang-orang pilihan? Karena as-salat istijabatu li nida'illah, wa naum istijabah li nida'i syahwa. Ini aja sudah jauh sekali perbedaannya, Pak. Kalau kita sholat di masjid itu istijabah li nida'illah,
itu berarti kita sudah menjawab panggilan Allah. Tapi kalau kita melanjutkan tidur, itu istijabah linidai syahwa. Itu sama saja kalau kita memenuhi panggilan syahwat. Jadi di sini cuma ada dua pilihan, mau panggilan Allah atau mau panggilan syahwat. Yang mana kita pilih? Dan ini bisa bahaya. Ini implikasinya itu bisa lari ke akidah. Ini akibatnya bisa lari ke akidah. Bisa saja kita mengartikan orang yang melanjutkan tidur itu menganggap panggilan syahwatnya jauh lebih besar daripada panggilan Allah. Ya kan? Makanya inilah rahasianya. Kenapa azan itu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar. Apa artinya itu, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa muazzin itu tidak dimulai dengan bismillah misalnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Atau kenapa azan itu tidak dimulai dengan assalamualaikum? Ya kan, ini kan kita sedang memanggil nih. Kita sedang menyapa saudara-saudara kita. Kenapa justru lafaz azan itu tidak dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, justru azan itu dimulai dengan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di sini Allah ingin menegaskan kepada kita semua, Pak, bahwasanya tidak ada yang lebih besar urusannya di dunia ini daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menegaskan bahwasanya tidak ada panggilan, tidak ada seruan yang lebih besar daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini mafhum mukhalafahnya, ini logikanya. Kalau ada urusan lain yang lebih kita dahulukan daripada urusan sholat tadi, maka sama saja kalau kita menganggap urusan Allah itu biasa-biasa saja. Berarti kita menganggap urusan Allah itu kecil. Ini bahaya nih, Pak. Ini bahaya nih. Maka inilah rahasianya kenapa azan itu dimulai dengan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, azan itu, salat subuh ini, ya, salat subuh ini, yashtariku fihi al-mu'min wan naum yashtariku fihi al-mu'min wal munafiq. Ini kan ada dua pilihan nih, mau salat atau mau tidur. Kata ulama kita, kalau ada orang yang lebih memilih tidur itu bisa dilakukan oleh orang beriman dan orang munafik. Tapi kalau salat subuh tadi itu hanya bisa ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Maka insya Allah kita semua adalah termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sama-sama berbahagia. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, pembahasan kita pada subuh hari ini adalah masalah fikih. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran besar tentang Islam itu. Jadi Islam ini, Pak, secara garis besar itu cakupannya ada 3, yaitu akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Ini 3 yang digarap oleh Islam. Kadang ada agama hanya membahas syariat, tidak membahas akhlak. Akhlak kembali ke masing-masing budaya. Kadang ada agama hanya membahas akhlak tapi tidak ada syariatnya atau tidak ada akidahnya.
Nah, dalam Islam secara garis besar itu kajiannya, pembahasannya ada 3, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Nah, yang kita mau bahas pada subuh hari ini adalah yang nomor 2 itu, syariat, yang biasa juga disebut fikih. Dan kita kalau bicara masalah fikih panjang sekali, Pak. Karena fikih ini mulai dari tidur sampai tidur lagi, itulah pembahasan fikih. 24 jam itu kita diatur oleh fikih, Pak. Mulai dari masuk toilet sampai nanti masuk di pasar, sampai datang di kantor, itu fikih semua itu. Ada undang-undangnya, ada fikihnya. Nah, ini mohon maaf, masih banyak di antara kita menganggap fikih itu, syariat itu hanya ketika berada di dalam masjid. Ketika sudah keluar dari masjid, itu fikih nggak berlaku lagi. Ini keliru. Jadi saya ingin ulangi, fikih ini banyak sekali permasalahan yang harus kita pahami di situ. Ini saja buku yang saya bawa, ini baru jilid pertama dari 4 jilid. Artinya banyak sekali pembahasan. Kalau kita mau bagi, itu ada 2 garis besarnya itu. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih muamalah. Ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah ini kalau dibagi lagi itu bisa pecah beberapa bagian. Ada fikih tohara, ada fikih sholat, ada fikih siam, ada fikih zakat misalnya. Muamalah ini jauh lebih luas lagi. Jadi kalau fikih ibadah itu paling 1/3, Pak. 1/3 dari permasalahan fikih itu. Jadi yang namanya wudu, sholat, puasa, zakat itu bagian terkecil daripada masalah fikih. Itu 2/3-nya, separuh lebih itu masalah di luar masjid semua. Ini yang ingin kita luruskan nih. Maka kalau hari ini ada yang mempermasalahkan misalnya sikap Erdogan dan lain sebagainya, saya pikir itu karena mungkin jangkauannya tentang Islam masih sangat sempit. Nah, itu kalau sudah bicara masalah fikih muamalah, mulai dari masalah pernikahan, jual beli, ya jinayah, kriminal dan lain sebagainya itu dibahas semua. Masalah perbankan, masalah negara, itu muamalah semua. Nah, itu jauh sekali kalau kita mau bahas. Nah, sebelum kita bahas itu, ya, sebelum kita bahas masalah pernikahan, ya kan, sebelum kita bahas yang besar-besar ini ada bab yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ini penentu, Pak, penentu. Kita kalau gagal di masalah ini, masalah pertama ini, jangan harap semuanya akan selesai. Bermasalah semua. Coba tengok semua, mau mazhab apapun itu, mau mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, As-Sauri, ya, An-Nakhai, ya, atau fikih Az-Zaidiyah yang Syiah itu, pasti pembahasannya mulai dari bab ini. Makanya biasa nih, mohon maaf nih, kemarin saya ada pengajian itu semuanya, Pak, isinya bapak-bapak semua. Rata-rata kepala 40 tahun semua, sudah punya anak. Saya tanya, rukun mandi junub apa itu? Nggak ada yang tahu. Ini nih, coba tanya deh yang belum menikah atau sudah menikah nih. Karena pasti nih yang hadir di sini, kecuali anak-anak, pasti sudah mandi junub. Iya kan? Karena salah satu ciri-ciri orang balik itu, ciri-ciri orang yang balik adalah pernah ihtilam, pernah mimpi basah. Laki-laki pasti tahu tuh, perempuan juga.
Yang namanya mimpi basah pasti harus mandi junub. Nah, pertanyaannya, apa rukun mandi junub itu? Nah, ini kadang kita pembahasannya terlalu tinggi. Yang sepele-sepele ini kadang kita lalaikan. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Kajian kita adalah kajian fikih, ya, sebagaimana yang diamanahkan oleh DKM Masjid Ar-Rahman ini. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah, ya, semua jamaah yang hadir di sini. Mari kita duduk sejenak, ya, sisihkan waktu setengah jam, 1 jam dalam 1 minggu, Pak. 7 kali 24 jam, taruhlah misalnya setengah jam atau 1 jam, ada kitab khusus yang kita bahas untuk fikih, yang inilah yang menjadi pegangan kita, karena kita sudah tidak bisa lagi untuk membahas mazhab-mazhab yang lain. Tidak ada lagi waktu untuk menjadi mujtahid, karena ini kan orang sibuk semua nih, sudah punya pekerjaan semua. Maka mari kita duduk supaya ada pegangan, minimal cara beribadah tadi. Nah, atau mungkin kalau ada yang sudah pernah membahasnya, mari kita menguatkan kembali pemahaman kita. Kalau ada perbedaan, nanti supaya ada muncul warna baru, ada khazanah intelektual yang kita pahami. Nah, ini maksud saya, Pak. Jadi mudah-mudahan kita ada waktu dan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu itu sempat ngobrol dengan Ustadz Dr. Mustafa Umar. Ustadz Mustafa Umar itu mewakafkan dirinya dan waktunya di Masjid An-Nur di Pekanbaru. Beliau khusus membahas masalah tafsir. Membahas masalah tafsir itu udah hampir 18 tahun, berapa tahun itu belum bergeser dari juz pertama, juz 2 Al-Quran itu kajian itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan fikih ini kita betul-betul meskipun sedikit demi sedikit, ya, mulai dari bab yang paling pertama, ya, supaya kita ada gambaran utuh tentang fikih Islam ini, ya. Karena tidak semua diantara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk pesantren dulu, tidak semua, ya. Dan yang masuk pesantren aja kadang belum tuntas udah keburu tamat. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan fikih ini. Tadi yang paling pertama dibahas itu adalah fikih tohara namanya, fikih bersuci, ya. Jadi kita kalau bicara fikih dimulai dengan fikih bersuci, karena sebelum sholat pasti harus ada wudu, dan sebelum berwudu pasti bersuci dulu. Jadi kalau gagal bersucinya ini, gagal wudunya, gagal sholat, ya. Jadi jangan harap bisa sukses sholatnya kalau tohara ini bermasalah. Gak mungkin diterima sholat kita ini kalau ada najis. Gak mungkin sholat kita ini diterima kalau air yang kita pakai berwudu tidak memenuhi syarat. Nah, inilah gunanya untuk belajar fikih. Jadi bab tohara, bab yang membahas tentang bersuci. Dan kalau sudah bicara masalah fikih tohara, itu yang paling pertama dibahas pasti masalah al-miyah, babul miyah, bab tentang masalah air. Ini, Pak. Jadi ini kunci dari fikih ibadah kita ini, masalah air. Bagaimana kita memilih air untuk berwudu kah, atau mandi junub kah, atau membersihkan najis tadi itu. Nah, ini yang harus kita tuntaskan, bab tentang air. Karena air ini yang akan kita pakai untuk bersuci.
Dalam fikih ini banyak sekali istilah-istilah tentang pembagian air ini ya. Nah, tapi insya Allah semua esensinya sama, tujuannya sama. Yang pertama adalah al-ma'u al-mutlaq. Ada namanya air mutlak. Air mutlak ini tahirun wa mutahhirun. Kalau istilahnya Imam Syafi'i, istilah mazhab Syafi'i adalah tahirun wa mutahhirun. Air suci dan mensucikan. Karena nanti ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini Pak, ini suci nih. Mensucikan nggak kira-kira nih? Jadi yang pertama adalah air mutlak, suci dan mensucikan, bersih dan boleh dipakai untuk bersuci. Karena tidak semua air bisa dipakai untuk berwudu, tidak semua. Jangan sampai hanya nampak secara zahir bening, putih, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Ternyata menurut mazhab misalnya ini tidak boleh dipakai untuk mandi junub. Hati-hati nih. Kapan tidak sah air itu dipakai mandi junub, berarti mandi junubnya bermasalah. Bermasalah mandi junubnya, bermasalah sholat. Iya kan? Jadi seperti itu. Nah, ada namanya air mutlak, suci dan mensucikan. Ada beberapa contoh air mutlak ini. Contohnya adalah air hujan. Jadi air hujan, ma'ul matar, itu bisa dipakai bersuci. Apa sih artinya bersuci, Pak? Bersuci itu kalau bahasa lainnya adalah bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi junub. Itu yang disebut dengan bersuci. Jadi air hujan ini bisa dipakai berwudu. Kemudian ada air laut. Jadi air laut itu sah dipakai untuk berwudu. Kemudian ma'un nahri, air sungai. Ma'ul bi'ri, air sumur, mata air. Kemudian apa lagi? Ma'us salji, air es salju, itu bisa dipakai untuk berwudu. Nah, pertanyaannya, ini bisa nggak dipakai berwudu? Ini termasuk kategori air apa nih Pak? Sah nggak dipakai berwudu nih? Ini air kemasan nih, boleh nggak dipakai berwudu? Karena kita tidak selamanya berada dalam kondisi ideal Pak. Kita tidak selamanya mendapatkan masjid yang ada saluran airnya yang lancar, tidak selamanya. Suatu saat kita masuk hutan, suatu saat kita naik pesawat, suatu saat kita berada di padang pasir, kan tidak ada air sumur, tidak ada air hujan, tidak ada air laut, hanya ada air seperti ini. Ini boleh nggak dipakai untuk bersuci Pak? Apalagi ini pernah terjadi perdebatan. Ini kalau di Batam alhamdulillah airnya itu berasal dari air dam kan, nah itu masih bersih itu. Dan masih bisa dipakai bersuci. Ada kadang, mohon maaf nih, dan itu pernah terjadi kasus tuh. Ada air minum, air kemasan gini, itu diolah, diproses dari air ledeng, di mana di situ bercampur kotoran manusia. Nah, kira-kira kalau begitu kasusnya, boleh nggak dipakai untuk bersuci? Nah, ini nih pertanyaan. Itu di zaman Rasulullah nggak ada Pak. Di zaman Nabi tidak ada proses air seperti itu. Jadi perumahan kompleks dalam satu daerah itu yang memakai air pam PDAM dari sungai yang banyak kotoran manusianya itu, boleh nggak dipakai mandi junub dan dipakai untuk berwudu? Nah ini kalau dalam fikih disebut amrun mustajaddat.
perkara kontemporer yang tidak pernah ada kasusnya sebelumnya, masalah baru yang tidak ada kasus di zaman Rasulullah. Berarti itu murni diselesaikan oleh ijtihad para ulama. Nah, alhamdulillah ulama-ulama kita di MUI dan pernah dibahas di Bahsul Masail NU, itu kalau air seperti ini Pak, kalau sudah diproses, ya, apa istilahnya itu kan diperas dulu, kemudian diberikan air banyak, kemudian dikasih obat. Nah, itu bisa sah dipakai untuk bersuci. Nah, ini bisa nggak? Ini bisa. Ini bisa dipakai untuk bersuci. Ini nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah. Nah, dan pernah ada Habib, ada kiai ustadz yang alhamdulillah bisa ditengok di YouTube tuh. Itu bisa berwudu hanya dengan satu gelas ini. Jadi kita bisa berwudu hanya dengan satu gelas ini, cukup. Karena nanti kalau bahas di masalah wudu itu bisa makruh hukumnya. Biasa kita berwudu itu pakai air keran kan, itu mengalir terus tuh. Itu ada ulama yang memakruhkan itu, nggak boleh seperti itu. Nah, itu nanti pembahasannya di masalah wudu. Nah, ini yang pertama, ada air suci dan mensucikan. Jadi air laut, air sungai, air danau, air hujan, ya, apalagi mata air tadi itu sah untuk dipakai bersuci, boleh dipakai berwudu. Karena pernah saya dapatkan kasus juga, pernah mancing di perairan Kepri ini, itu tidak ada air untuk ini Pak, nggak ada lagi stok air. Sementara mau sholat, itu ada air laut, saya suruh berwudu, itu wudu pakai, karena tidak pernah melakukannya dan tidak pernah menemukan kondisi seperti itu, akhirnya bingung, ragu. Nah, ini bahaya nih Pak. Nah, ini bahaya nih. Bahayanya di mana? Kalau dia mau menunggu air ini, itu kan waktu bisa habis tuh. Disinilah muncul kaidah fikih yang mengatakan al-yakinu yazulu syak. Dengan keyakinan ilmu itu bisa menghilangkan keraguan-raguan. Persis dengan orang tua Pak, mohon maaf nih, saya pernah juga menangani kasus membimbing jamaah umroh orang tua. Mohon maaf, orang tua kita ini tidak pernah melakukan safar, tidak pernah musafir. Pas kita suruh untuk jamaah qasar, tuh ngamuk, melawan dan menganggap sholat itu tidak sah. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Terbiasa dengan pola sholat normal, ketika mendapatkan kondisi yang tidak normal, disuruh sholat qasar, tidak mau. Alasannya itu nggak sah. Sama tadi kasusnya nih, air yang ada cuma air laut. Saya suruh wudu pakai laut, nggak mau. Katanya nggak sah pakai air laut tuh. Wah, ini bahaya nih. Ini ayatnya nih. Nanti bisa buka surah Al-Anfal ayat 11, Al-Furqan ayat 48, ya. Itu kan air laut bisa dipakai untuk berwudu. Atau ada hadisnya ini, kata Rasulullah, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu halal airnya Pak. Tahuru ma'uhu, bersih, suci airnya. Jadi air laut itu bisa dipakai untuk berwudu. Sama dengan air sungai. Air sungai itu meskipun warnanya coklat, misalnya kan, warnanya coklat, itu bisa dipakai untuk berwudu. Karena sifatnya air sungai itu seperti itu. Nah, cuma sekali lagi, kalau kita tidak terbiasa dengan hal itu, satu, tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak pernah mendengarkan pembahasan fikihnya, akhirnya menganggap semuanya tidak sah. Ada pepatah Arab lama mengatakan, al-insan aduwwul lima jahula bihi. Manusia itu
akan menjadi musuh buat apa-apa yang dia tidak ketahui. Ini hati-hati. Kita kalau tidak paham sesuatu, tidak tahu sesuatu, itu biasanya menganggap itu musuh. Wah, ini nggak benar nih. Padahal memang nggak pernah didengar. Jadi menganggap berwudu dengan air laut itu tidak sah karena tidak tahu. Jadi kadang ketidaktahuan kita itu menjadikan kita musuh buat apa saja hal baru buat kita. Jadi ini yang pertama, ada namanya air mutlak. Ya, ini semua sah untuk dipakai bersuci. Kemudian yang kedua, al-ma'u al-musta'mal. Air musta'mal. Pernah dengar istilah air musta'mal ya? Air musta'mal itu bahasa kita air second, Pak. Misalnya ini kalau saya minum ya. Nah, atau saya buka, misalnya saya buka, saya mau pakai berwudu, saya berwudu. Nah, ini air sudah mantul di tangan ini. Nah, sudah terpakai di tangan. Atau misalnya jangan inilah. Ada ember nih. Kita ambil air itu, basuh muka, kemudian mantul kembali ke ember itu. Itu yang disebut dengan air musta'mal. Pernah kena badan kita. Jadi yang namanya air musta'mal itu, ini tadi nih, kita pakai basuh muka, tiba-tiba ada yang mantul air itu. Kalau kita sudah pakai mandi, dan itu kan nanti percikannya kemana-mana itu, percikannya kembali ke bak mandi itu, maka menurut mazhab Syafi'i, kalau ukuran air itu di bawah 2 kullah dan ada percikannya, itu nggak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Itu sudah mustakmal namanya. Termasuk tidak boleh dipakai mandi junub. Makanya hati-hati nih. Kalau yang mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i, air yang sudah mantul kembali ke dalam ember itu tidak boleh lagi dipakai untuk mandi junub. Nah, itu udah jadi air mustakmal namanya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain tetap membolehkan, ya, dengan dalil. Ini banyak dalil, Pak. Jadi Imam Syafi'i berpendapat seperti itu karena ada dalilnya. Mazhab yang lain berpendapat seperti itu karena juga ada dalilnya. Ini air mustakmal. Kemudian yang ketiga, air yang bersih, ya, air yang bersih tapi bercampur dengan zat yang lain. Seperti misalnya, Pak, air teh. Air teh itu bukan najis, suci, tapi tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Ini air putih nih. Kalau sudah dikasih madu dan berubah rasanya, udah rasa madu, maka itu sudah tidak sah dipakai untuk bersuci. Nah, kalau kondisinya masih seperti ini boleh dipakai berwudu nih. Tapi kalau sudah dikasih madu, dikasih teh, dikasih kopi, airnya masih suci, Pak, bukan najis, tapi tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Ini kalau istilah mazhab, tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini ya, nanti ada 3 ukurannya itu, Pak. Ada 3 ukurannya, zatnya namanya ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Kapan berubah dari 3 ini, salah satu dari 3 ini, maka ini tidak boleh lagi dipakai bersuci. Yaitu ta'muhu, rasanya, berubah rasanya. Udah dicampur madu, rasa madu, nggak sah dipakai berwudu. Warihuhu, berubah baunya. Ada bangkai tikus di dalam sumur itu. Kalau ada bangkai tikus masuk dalam sumur dan ternyata air sumur itu bau tikus, maka itu tidak sah lagi dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian wa launuhu, berubah warnanya. Nah, jelas tadi nih air putih kalau dicampur kopi itu jadi hitam warnanya.
Jadi air kopi itu jangan dipakai berwudu. Suci tapi tidak mensucikan. Termasuk suci tapi tidak boleh dipakai bersuci, seperti air kelapa misalnya kan. Nah, itu ulama mengatakan nggak boleh dipakai untuk bersuci. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini ada kadang air dicampur apa gitu, pewarna dan lain sebagainya, itu udah nggak sah. Tapi misalnya nih, kalau air laut ya, kita sementara berwudu, tiba-tiba ada bau bangkai di situ, nah itu nggak ada masalah, karena air laut ini banyak aninya dan mengalir sifatnya. Air sungai, biasa kita berwudu di situ, tiba-tiba ada kotoran manusia lewat, boleh nggak dipakai berwudu? Boleh, karena airnya mengalir dan lebih dari 2 kullah dan tidak berubah warna, tidak berubah baunya dan tidak berubah rasanya. Kemudian yang terakhir, air yang kena najis, ya. Misalnya tadi air dalam satu ember itu, dalam bak, tiba-tiba di dalamnya ada tikus mati, itu boleh nggak dipakai untuk bersuci, ya. Nah, kembali ke sifatnya tadi nih, zatnya tadi nih, kalau tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka itu boleh dipakai untuk bersuci. Tapi ada pengecualian nih. Dalam mazhab Syafi'i, meskipun air ini tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah baunya, kalau airnya di bawah 2 kullah, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, ini macam-macam air, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit tentang masalah air ini, ya, karena masalah air ini sangat krusial sekali. Di dalam mazhab Syafi'i ada juga namanya air musyammas. Pernah dengar istilah air musyammas? Bapak ibu yang sering bepergian misalnya menginap di hotel, mohon maaf nih, subuhnya mandi junub dingin, pakai air shower biasa kan, panas tuh. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu nggak boleh dipakai mandi junub tuh, karena musyammas, panas. Jadi kalau di hotel, kalau sekedar mandi biasa nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau dipakai mandi junub, dipakai berwudu, itu bisa nggak sah mandi junubnya tuh, bisa nggak sah berwudunya, karena itu dianggap air musyammas, air panas, air hangat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu bisa jatuh makruh hukumnya dipakai untuk bersuci. Nah, ini hati-hati, ya. Mazhab Syafi'i bukan berarti terlalu ekstrim dan ketat, tapi ada maqasid syariahnya namanya, Pak. Ini jangan kita salah memahaminya, ya. Jangan menganggap misalnya ini Imam Syafi'i ketat kali, air mustamal nggak boleh, air musammas itu juga makruh hukumnya. Tidak. Itu adalah ada tujuan maqasid syariahnya, ada tujuan syar'inya. Apa itu? Supaya kita tidak mudah kena penyakit baros namanya kan, penyakit kulit. Dulu kan orang kalau menyimpan air itu di zaman dulu kan belum ada shower tadi itu simpan air di dalam tembaga itu, kalau habis kena sinar matahari dan pernah berkasus itu dipakai berwudu, itu bisa mengakibatkan mudarat dan bisa menimbulkan penyakit tertentu misalnya kan. Nah, itulah yang menjadikan pertimbangan buat mazhab Syafi'i supaya tidak digunakan berwudu air musammas itu. Nah, kesimpulannya di sini ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini salah satu ulama Syafi'i. Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ketika sudah membahas semua masalah air, beliau ada kesimpulan, ya. Terserah mau setuju dengan Imam Al-Ghazali atau tidak, terserah. Apa kata beliau?
wadiktu law anna madhhab Syafi'i fil miyah kana ka mazhab Malikin. Nah, ini komentar Imam Al-Ghazali. Ini kesimpulannya Imam Al-Ghazali. Wadiktu, saya berharap, saya ingin sekali, law anna mazhab Syafi'i, seandainya mazhab Syafi'i, ini beliau mazhab Syafi'i tapi mengkritisi mazhab Syafi'i. Nah, beliau bukan tipikal orang yang fanatik buta ya. Artinya meskipun beliau ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, tapi ada sedikit yang dikritisi dalam mazhabnya itu. Apa itu? Saya ingin sekali mazhab Syafi'i ini tentang perkara air, masalah air tadi, kana ka mazhabi Malikin, itu bisa sama dengan mazhabnya Imam Malik. Jadi Imam Al-Ghazali ini maunya itu mazhab Syafi'i ketika berpendapat tentang masalah air sama dengan pendapatnya Imam Malik. Kenapa coba? Kenapa Imam Malik ingin mengucapkan seperti itu? Karena perkara tadi masalah air mustakmal. Air mustakmal tadi itu kan repot sekali itu, Pak. Masalah air second tadi itu, kita kalau mandi di kamar mandi, mandi junub, itu harus hati-hati betul, Pak. Kapan kita mandi gini, kemudian ada air mantul kembali ke bak air, itu sudah tidak boleh dipakai untuk mandi junub. Cari air yang lain. Masa lagi mandi harus cari air lain? Nah, ini enggak selesai-selesai ceritanya. Makanya itulah yang membuat Imam Al-Ghazali sedikit ingin keluar dari perkara ini dan mengatakan sangat bagus sekali kalau masalah air ini kita sama dengan pendapatnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu menganggap air mustakmal itu nggak ada masalah, air second itu nggak ada masalah. Nah, itu saja. Nah, karena masih banyak di antara kita ini di masyarakat Indonesia dan tidak sedikit memang yang merasa terbebani dengan air mustakmal ini, ya, apalagi dengan kondisi kamar mandi atau kondisi air itu kadang tidak ideal. Kalau airnya air kerang itu bisa lah, bisa dipakai mandi dan bisa semprot-semprot gitu aja. Tapi kalau airnya hanya satu ember, kita mandi gini misalnya, tiba-tiba kembali airnya itu ke dalam ember, itu otomatis nggak bisa dipakai lagi. Nah, kadang ada kondisi tertentu, mohon maaf Pak, di kampung-kampung itu untuk menimba air masuk di kamar mandi itu ambil di sumur masuk. Kalau tiba-tiba kita di dalam ini mandi dan semua air udah mustakmal, apakah harus keluar lagi untuk nimba air? Padahal ini sedang mandi. Itu maksudnya, agak memberatkan ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, air mustakmal ini sedikit memberatkan. Tapi ini pendapat Pak ya. Ini pendapat mazhab Maliki juga pendapat, mazhab Syafi'i juga pendapat, mazhab Al-Ghazali Imam Al-Ghazali juga pendapat. Semua dilandasi oleh dalil ya. Semua dilandasi oleh dalil. Baik, jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini sebagai pembuka dari masalah fikih ini. Barangkali sudah pernah kita pelajari tentang bab air ini, tapi tidak ada masalah kita ulangi kembali ya, supaya yang sudah pernah mendengarkan menguatkan kembali, yang belum mendengarkan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Jadi saya ulangi, air itu ada banyak macam ya. Ada yang tahir, mutahhir, suci, mensucikan, boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub. Ada air tahir, ghairu mutahhir, air suci tapi tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh dipakai berwudu. Ada air mustakmal, air second tadi, air yang sudah kena percikan badan kita. Menurut mazhab Syafi'i, model air seperti itu tidak boleh lagi dipakai.
yang terakhir adalah air yang kena najis. Jadi kalau ada air najis, ya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka itu tidak boleh lagi dipakai bersuci. Ini kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang masalah air, di luar dari masalah ikhtilaf dan perbedaan pendapat tadi, ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada ingin bertanya kami persilakan, ya.